Halo teman-teman, selamat sore. Ya, Chatterbox hari ini kita ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Lagi-lagi ini masih kaitannya dengan yaitu gimana sih caranya kita tuh kayak nggak terlalu adiksi banget sama HP dan juga membuat kita tuh kayak nggak FOMO banget gitu loh. Ini kan saya tadi nggak ke masjid lagi pas asar gara-gara masih FOMO dengan fenomena yang lagi terjadi sekarang nih. Orang pada bikin miniatur dari Google Gemini ya kan. Orang pada bikin figur dari Google Gemini kan gitu. Nah saya kan suka gitu loh dengan kayak gitu. Nah saya tuh FOMO. Kalau udah kayak gitu tuh saya FOMO teman-teman. Nah itu yang tadi bikin jadi saya nggak ke masjid. Dan tadi juga yang azan asar di Masjid Al-Karim kayaknya orang lain, bukan Ustadz Gozin gitu, kayaknya orang lain. Saya sesekali ngebadalin kalau nggak ada ininya gitu. Ya karena saya bukan muazin tetap gitu loh. Saya belum ada SK-nya. Kalau saya tuh kalau misalkan mau diangkat nih ya jadi muazin tetap Al-Karim, harus ada SK-nya dulu. Harus ada hitam di atas putihnya dulu. Gak bisa hanya dengan model omong-omong terus teks chat itu nggak bisa. Harus ada harus ada surat keputusannya dulu dan diresmiin, dilantik gitu loh. Bukan dibaiat ya, ditauliyahkan gitu loh. Ya kan? Ditauliyah, ada surat tauliyahnya gitu loh. Ada surat pelantikannya gitu loh. Bukan watikah ya, kalau watikah beda. Gitu. Harus ada surat keputusannya atau paling tidak surat penetapan pengangkatannya. Karena kalau enggak gimana itu bisa menjadi legal standing saya gitu. Itu kalau mau diangkat, tapi kalau enggak sih nggak apa-apa. Saya sih enjoy aja. Masalahnya kepindahan saya ke Kuningan itu makin deket ya. Doakan mudah-mudahan saya keterima dan rumah saya di Buncit itu kejual berapapun lah. Kalau ada yang beli 11,2 nggak apa-apa, ada yang beli di atas 11,2 alhamdulillah. Ya kita pikirkan kondisi sekarang juga, daya beli pada hancur semua. Ya. Tapi dengan hadirnya finance minister atau menteri keuangan yang baru ini, yang baru dilantik ya, Pak Purbayayudi, mudah-mudahan adalah gitu secercah harapan untuk perbaikan kebijakan moneter Indonesia di kemudian hari gitu. Mudah-mudahan. Nanti kalau saya itu harapannya tuh seperti itu. Jadi itu kalau saya teman-teman. Ya mudah-mudahan cepat laku rumahnya sehingga ya itu begitu saya keterima kerja nanti ya di Australian Embassy itu kan di Patra Kuningan tuh.
Jadi udah saya cari hunian yang dekat sama Kuningan karena beban kerjanya tuh berat banget. Kalau dari Bintaro ke sini ke sana ke Pasar Kuningan, aduh makan waktu. Dekat sih dekat, cuma makan waktu. Makan waktu, bukannya apa-apa. Ya, time consuming banget. Kalau saya udah nemu sih Hotel Kristal di sana di Trogong, Cilandak ya. Itu memang mangkas waktu, memang masih makan waktu, tapi terpangkas sekitar 35% kalau dari sini. 35-40%, karena cuma tinggal keluar tembus ke Fatmawati Raya, lurus saja lewatin Blok M, Sisingamangaraja, CSW, PLN, terus sampai Masjid Al-Azhar, sampai Bundaran Senayan, masuk Semanggi, masuk Semanggi, ambil Gatsu, lalu Subroto. Jadi udah enak gitu. Kalau naik mobil ya. Kalau naik bus TJ malah lebih enak. Karena walaupun dia bayarnya 2 kali ya. Ana naik yang ke arah Pondok Labu, kemudian turun di CSW, lalu naik ke atas, naik yang L13E Kuningan. Iya, lewatnya Kuningan. Nah, buat yang belum tahu ya, Transjakarta koridor L13E itu ya. Oke. Dia itu rutenya adalah dari Ciledug Puribeta sampai ke flyover Kuningan. Tapi dia hanya melayani di hari kerja, tiap Senin sampai Jumat. Dia bypass banyak halte di koridor 13. Tapi semua halte di koridor 6 dia berhenti. Termasuk Patra Kuningan, halte yang dekat dengan kantor saya nanti. Gitu. Nah, kalau weekend dia jadi seperti koridor Transjakarta pada umumnya, berhenti di semua halte tanpa terkecuali. Karena 13E jadinya. Kalau L13E itu hanya di hari kerja. Itu tujuannya adalah untuk mempercepat waktu. Welcome back. Itu maksud dan tujuannya adalah untuk mempercepat waktu dari pengguna utama koridor itu, yaitu adalah para pekerja yang tinggal di Ciledug dan sekitarnya, maupun di daerah Petukangan Utara, Jakarta Selatan, yang berkantor ataupun yang di Pesanggerahan pada umumnya, yang berkantor di Kuningan. Jadi itu memang harus diakui, memang cukup mempersingkat waktu. Nah, kalau weekend dia jadi rute biasa yang berhenti di semua halte tanpa terkecuali, karena memang kan lebih santai gitu. Lebih santai, lebih apa? Karena penggunanya kan bukan orang-orang yang kantornya di Kuningan gitu. Nah, kenapa nggak semua koridor Transjakarta ada L-nya ya?
Jawabannya di beberapa koridor Transjakarta sebenarnya ada L-nya yang langsung gitu, tapi dia hanya beroperasi di saat-saat tertentu. Contoh, koridor L7, ya kan? Transjakarta koridor L7 yang sejatinya adalah koridor Transjakarta koridor 7 Transjakarta, cuman dicepatkan. Dicepatkan karena dia tidak berhenti di Kramat Jati sampai ke Cililitan ya, PGC 2 dulunya. Terus sekarang nama Cililitan, PGC-nya jadi di PGC 1 atau masuk ke dalam mall PGC-nya itu. Nah, dia gak lewat Cililitan kalau koridor 7. Dia dari Kampung Rambutan, terus Pasar Bo, Flyover Raya Bogor, dia langsung masuk tol. Dia putar jadinya. Dia putar masuk tol. Masuk tol. Ya, keluar di pertigaan atau perempatan, ya itu BKN atau dekat halte BKN. Sekarang namanya Cawang Cililitan namanya. Iya, namanya Cawang Cililitan gitu namanya. Jadi itu di kananin gitu. Nah, belok kanan tembus-tembus sudah halte Uki atau Cawang Sentral namanya sekarang. Gitu. Dah masuk terus tuh, jadi mengikut jalur yang sudah ada sampai ke Kampung Melayu gitu. Lewat Pramuka, Pramuka sih, Otista. Iya, lewat Otista dan seterusnya. Udah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi itu terbatas, hanya sampai kalau saya tidak salah tuh sampai jam 7 apa jam 9 pagi ya, lupa saya. Sisanya tuh udah koridor reguler, gak tol-tolan lagi. Jadi semua halte berhenti tanpa kecuali gitu. Selain L7 ada juga L10, PGC Tanjung Priuk, Terminal Tanjung Priuk itu juga ada. Jadi setelah Simpang Cawang atau Otista Raya ya, atau Otista itu dia masuk tol. Dari PGC-nya itu dia langsung masuk tol ke arah Tanjung Priuk. Ngapa? Kenapa itu? Ya biasalah, namanya juga Indonesia, pengguna mobilnya rata-rata pada gone erratic gitu. Makanya jadi kadang-kadang saya harus bisa ngebatin gitu, kapan Indonesia ini pengguna mobilnya tuh tertib gitu. Nggak usah kita ngomong Jepang atau Singapura, dengan Malaysia aja kita kalah tertibnya. But anyway, nanti dulu itu. Nanti malah gak nyambung storyline ya. Ya, nanti dulu ya. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh bicara dengan sangat amat natural di sini ya. Wih, sangat amat natural nggak tuh? Ya, memang kayak gitu lah. Ada sebenarnya Transjakarta L10, cuma dia setelah masuk tolnya itu diputar, pokoknya setelahnya ini masuknya di Cawang gitu. Cawang keluar dia di Sunter, keluar udah Sunter ada Sunter gitu. Jadi bypass sejumlah halte
termasuk halte UT, Utan Kayu gitu. Gitu teman-teman. Semenjak Transjakarta ngeluarin apa kebijakan apa netralisasi ya penamaan halte Transjakarta, jadi saya sulit ngapalinnya gitu loh, karena saya masih stuck dengan nama yang lama. Sebagai contoh misalkan yang sekarang halte Kebon Sirih namanya, dulu saya start Bank Indonesia. Yang sekarang namanya MH Tamrin, saya masih stuck dengan Sarinah gitu. Terus apa namanya, apa lagi tuh, bukan ya, bukan Olimo. Saya ingatnya itu namanya sekarang jadi Taman Sari Olimo gitu. Terus saya mau pulang dari sini, saya mau ke Indomaret sebentar, mau beli cukuran ya. Terus ada lagi apa, banyak lah yang udah berubah itu. Kalau di Kor 1 dikit, Monas dilengkapin jadi monumen nasional gitu. Di Kor 2 banyak yang berubah gitu. Kor 2, Kor 3, Kor 4. Kor 4 saya tahunya tuh Duku Atas 2 Galunggung kan. Ya. UNJ Rawamangun jadi Rawamangun aja. Terus mana lagi? Tugas TU Gas ya, Pemuda Merdeka. Nah itu doang yang saya tahu. Kor 5 yang berubah tuh ada yang Matraman Raya sekarang namanya haltenya tuh. Banyak lah yang udah berubah namanya. Kor 6, Kor 7, Kor 8 yang ini, Kor 8 yang berubah sama ke Kor 3, Indosiar Damai namanya sekarang. Kenapa kok Damai? Karena ngambil dari jalan yang ada di dekatnya jalannya Indosiar, Jalan Damai. Kan Indosiar kan kantornya di Jalan Damai dan Mogot, Jakarta Barat ya kan. Jadi ngambilnya dari situ, padahal posisi haltenya itu ada di jalan Raya Pesing gitu. Kenapa nggak namanya halte Pesing Raya aja gitu, malah ngambil halte Damai gitu. Karena memang namanya ngambil dari jalan dimana Indosiar itu bermarkas, itu di Jalan Damai. Itu Jalan Damai dan Mogot, Jakarta Barat. Banyak yang berubah sih. Rumah Sakit Sumber Waras namanya jadi Roxy. Memang udah pas sih gitu. Kor 9 banyak banget yang berubah. Kor 10, Kor 11, 12, 13 nih yang saya tahu berubah ya. Yang sekarang, yang dulunya halte Adam Malik Budi Luhur ya, sekarang namanya dari sana katanya saya tahu. Sekarang namanya jadi apa? Tadinya Petukangan Utara tadinya. Cuma karena Transjakarta sekarang menganukan naming rights ya, jadi dapat duit itu dari naming rights penamaan halte itu. Namanya jadi keren, Petukangan The Massive. Woi. Mungkin nanti tiba-tiba band lain ada bikin nama haltenya misalkan Puri Beta Noah gitu kan, atau Pondok Indah Dewa kan Ahmad Dhani kan rumahnya Pondok Indah. Pondok Indah tuh yang dulunya Pondok Indah 2 PIM. Kalau Pondok Indah 1 namanya jadi Ouch. Pondok Indah 1 tuh namanya sekarang bukan apa namanya tuh sekarang, jadi ini apa, Underpass Pondok Indah apa namanya, ya itulah namanya. Tapi tiba-tiba namanya Pondok Indah Dewa 19.
Ntar tiba-tiba macam-macam, tiba-tiba aja perubahan kayak gitu. Saya kaget juga ada beberapa Senen Toyota Rangga, ya kan? Senen Toyota Rangga. Terus apa lagi ya? Banyak yang berubah namanya. Senen Toyota. Tapi karena ada naming rights. Kayak GBK Gelora Bung Karno jadi Senayan Bank Jakarta. Tadinya Senayan Bank DKI kan ketika belum di rebranding jadi Bank Jakarta. Ya, Senayan Bank DKI. Ya, halte Senayannya yang tadinya X JCC itu jadi halte Gerbang Pemuda. Karena memang kalau saya boleh jujur haltenya memang lebih dekat dengan Jalan Gerbang Pemuda. Gitu. Nah, terus ada lagi banyak halte-halte TJ yang menggunakan naming rights. Widya Chandra Telkomsel yang bekas Gatsu Lipi, kan Lipinya udah nggak ada tuh, dilebur jadi satu, membentuk namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya kan. Dikit lagi ya teman-teman ya. Soalnya saya ada di daerah yang agak gimana gitu, agak sensitif. Soalnya saya ini lagi di kandangnya Parcok. Tahu Parcok gak teman-teman? Partai coklat ya, yang lagi jadi bahan polemik sekarang ini kan Parcok ya. That's okay. Sebenarnya saya nggak ada masalah sebenarnya sama kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang karena sudah terlalu diberi otonomi seperti itu, jadinya kadang-kadang kebablasan juga. Kalau kita tegur nanti malah jadi masalah. Itu saya nggak apa-apa, tegur aja. Tapi anyway itu nanti aja, itu di storyline berikutnya aja. Banyak sih halte-halte TJ yang udah pakai naming rights itu, kayak Petukangan Demasif, Senayan Bank Jakarta, Widya Chandra Telkomsel, Senen Toyota Rangga, terus Bundaran HI Astra yang lebih dulu. Ya, ntar tiba-tiba muncul lagi nama kayak gitu. Wah banyak. Dah mungkin itu aja. Saya mau benerin ini dulu karena mic-nya peot-peot ini. Makasih banyak, selamat sore.